Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang kelima, yaitu penerapan perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penerapan perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. Nah, di sini akan kita bahas soal-soal dari penerapan perbandingan trigonometri dalam bentuk soal cerita. Langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Arif ingin menaiki dinding yang tingginya 4 meter. Oleh karena itu, Arif menggunakan tangga dan menyandarkannya pada dinding. Arif meletakkan kaki tangga sehingga ada jarak dari dinding dan membentuk sudut alfa. Jika tan alfa sama dengan 4/3, berapa panjang tangga yang digunakan Arif? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini dijelaskan itu terdapat dinding yang tingginya 4 meter. Nah, selanjutnya Arif itu menyandarkan tangga pada dinding, di mana kaki tangga dan dinding itu mempunyai jarak. Sehingga sudut yang terbentuk antara tangga dan tanah akan membentuk sudut alfa. Nah, jika titik puncak dinding kita simbolkan dengan A, kemudian dasar dinding adalah B, dan ujung kaki tangga adalah C, maka akan terbentuk segitiga ABC, siku-siku di B. Dengan besar sudut C adalah alfa. Maka akan kita cari panjang tangga, yaitu panjang AC. Nah, diketahui bahwa tan alfa itu sama dengan 4/3. Nah, tan alfa pada segitiga ABC ini dapat dirumuskan dengan tan alfa itu sama dengan sisi depan per sisi apit. Nah, di mana sisi depannya itu adalah AB, sedangkan sisi apitnya adalah BC. Kemudian sisi miringnya adalah AC. Maka tan alfa itu dapat dirumuskan dengan tan alfa sama dengan AB per BC. Nah, karena tan alfa sama dengan AB per BC dan tan alfa itu sama dengan 4/3, maka AB per BC itu sama dengan 4/3. Nah, berdasarkan gambar dan perbandingan ini, maka terlihat bahwa panjang AB itu sama dengan 4. Sehingga didapat panjang BC itu sama dengan 3. Maka panjang BC yaitu jarak antara dinding dan kaki tangga adalah 3 meter. Maka dari segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya ada di titik B ini, akan kita cari panjang AC, yaitu panjang tangga, dengan menggunakan teorema Pythagoras yang dirumuskan dengan AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai AB yaitu 4 dan nilai BC yaitu 3 ke dalam rumus ini. Maka AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2 yaitu 3 pangkat 2. Berikutnya AC pangkat 2 sama dengan, nah, hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian ditambah dengan hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Maka AC pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9. Hasilnya adalah
AC pangkat 2 sama dengan 25. Nah, karena kita mau mencari panjang AC, sementara AC di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat AC sama dengan akar 25. Nah, hasil dari akar 25 adalah 5. Maka didapat AC sama dengan 5 meter. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang tangga yang digunakan Arif adalah 5 meter. Berikutnya contoh soal yang kedua. Seorang anak remaja yang tingginya 160 cm mempunyai bayangan 90 cm. Tentukan panjang bayangan pohon yang tingginya 18 meter. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, permasalahan ini akan kita gambarkan terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Nah, di soal ini terdapat seorang anak yang tingginya 160 cm dan panjang bayangannya adalah 90 cm. Nah, jika di samping anak ini digambarkan pohon yang tingginya 18 meter, maka akan kita cari panjang bayangan pohon ini. Nah, jika ujung bayangan pohon dan ujung bayangan anak itu berada pada titik yang sama, maka jarak antara ujung bayangan dan pohon dengan dasar tanah misalkan akan membentuk sudut alfa. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita gambarkan kembali secara geometri, yaitu sebagai berikut. Misalkan tinggi anak adalah BC, yaitu 160 cm. Kemudian bayangan anak adalah AC, yaitu 90 cm. Dan tinggi pohon adalah DE, yaitu 18 meter atau 1800 cm. Maka akan kita cari panjang AE, yaitu panjang bayangan pohon. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, tan alfa pada segitiga ABC ini dapat dirumuskan dengan tan alfa sama dengan BC per AC. Selanjutnya perhatikan kembali segitiga ADE, siku-siku di E. Nah, tan alfa pada segitiga ADE itu dapat dirumuskan dengan tan alfa sama dengan DE per AE. Nah, karena besar sudut A pada segitiga ABC dan segitiga ADE ini sama, yaitu alfa, maka nilai tan Al pada kedua segitiga ini juga sama, yaitu BC per AC sama dengan DE per AE. Nah, untuk ruas kiri yaitu BC per AC. Karena BC sama dengan 160 dan AC sama dengan 90, maka didapat untuk ruas kirinya adalah 160 per 90. Kemudian sama dengan untuk ruas kanan, yaitu DE per AE. Karena DE itu sama dengan 1800, kemudian AE itu ditanya, maka didapat untuk ruas kanannya yaitu 1800 per AE. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan AE dengan 160. Hasilnya adalah 160 AE. Kemudian sama dengan kita kalikan 1800 dengan 90. Hasilnya adalah 162.000. Sehingga didapat persamaan 160
AE itu sama dengan 162.000. Nah, untuk mencari nilai AE pada persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 160. Sehingga didapat AE sama dengan 162.000 per 160. Nah, hasil dari 162.000 dibagi dengan 160 adalah 1012,5. Nah, untuk satuannya di sini adalah sentimeter. Nah, jika satuannya ini kita nyatakan ke dalam bentuk meter, maka kita bagi 1012,5 ini dengan 100. Hasilnya adalah 10,125 meter. Maka AE sama dengan 10,125 meter. Nah, karena AE adalah panjang bayangan pohon, maka didapat panjang bayangan pohon adalah 10,125 meter. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Wawan dan Winta berdiri di tepi pantai sejauh 10 meter. Garis pantai merupakan garis lurus di antara mereka. Keduanya bisa melihat kapal yang berada di atas permukaan air laut. Sudut antara garis pantai dan garis antara kapal dan Wawan adalah 35 derajat. Sudut antara garis pantai dan garis antara kapal dan Winta adalah 45 derajat. Berapa jarak antara kapal dan Wawan? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan soal cerita ini kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, yaitu sebagai berikut. Nah, di soal ini terdapat pantai, di mana di pantai ini terdapat Wawan dan Winta yang berjarak 10 meter. Nah, garis pantai ini merupakan garis lurus di antara mereka. Nah, selanjutnya di permukaan air laut itu terdapat kapal. Nah, besar sudut yang terbentuk antara garis pantai ini dengan garis antara kapal dan Wawan adalah 35 derajat. Sedangkan besar sudut yang terbentuk antara garis pantai ini dengan garis antara kapal dan Winta adalah 45 derajat. Maka akan kita cari jarak Wawan dengan kapal. Nah, ilustrasi ini dapat kita gambarkan ke dalam bentuk geometri, yaitu sebagai berikut. Nah, jika titik berdirinya Wawan itu adalah A, kemudian titik berdirinya Winta adalah C, dan titik atau posisi kapal itu adalah B, maka akan terbentuk segitiga ABC. Dengan panjang sisi AC adalah 10 meter, kemudian besar sudut A adalah 35 derajat, dan besar sudut C adalah 45 derajat. Maka akan kita cari panjang AB. Nah, perhatikan yang diketahui dari soal ini adalah sudut sisi sudut. Maka untuk mencari panjang sisi AB itu kita gunakan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, perhatikan di sini yang diketahui itu adalah panjang sisi AC, di mana AC itu berhadapan dengan sudut B. Maka panjang sisi B itu sama dengan AC, yaitu 10 meter. Nah, dengan menggunakan aturan sinus, maka kita perlukan itu besar sudut B. Nah, karena besar ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, sementara di sini terdapat dua sudut segitiga yang sudah diketahui, yaitu 45 derajat dan 35 derajat, maka besar sudut B adalah sisanya, yaitu 180 derajat dikurang 35 derajat dikurang 45 derajat. Hasilnya adalah 100 derajat.
Maka besar sudut B di sini adalah 100 derajat. Nah, karena yang diketahui di sini adalah besar sudut B dan panjang sisi B, dan yang dicari adalah panjang sisi C dengan sudut C yang sudah diketahui. Maka kita gunakan aturan sinus yang dirumuskan dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk ruas kiri yaitu B per sin B. Karena B sama dengan 10 dan besar sudut B sama dengan 100 derajat, maka didapat untuk ruas kiri 10 per sin 100 derajat. Kemudian sama dengan untuk ruas kanan yaitu C per sin C. Nah, karena C yang dicari, maka di sini tetap kita tuliskan C. Kemudian besar sudut C adalah 45 derajat. Maka didapat untuk ruas kanannya adalah C per sin 45 derajat. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri. Nah, di sini terdapat sin 100 derajat. Dengan menggunakan kalkulator saintifik, maka didapat hasil dari sin 100 derajat adalah 0,98. Nah, di mana nilai dari 0,98 itu merupakan hasil setelah dibulatkan dua angka di belakang koma. Maka didapat untuk ruas kirinya adalah 10 per 0,98. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan. Di sini terdapat sin 45 derajat. Nah, di sini akan kita gunakan juga kalkulator saintifik untuk menentukan hasil dari sin 45 derajat. Supaya sama itu hasilnya dengan sin 100 derajat yang berbentuk bilangan desimal. Nah, maka sin 45 derajat hasilnya adalah 0,71. Nah, di mana 0,71 itu merupakan bilangan yang sudah dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Sehingga didapat untuk ruas kanannya adalah C per 0,71. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan C dengan 0,98. Hasilnya adalah 0,98 C. Kemudian sama dengan kita kalikan 10 dengan 0,71. Hasilnya adalah 7,1. Sehingga didapat persamaan 0,98 C sama dengan 7,1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai C dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 0,98. Sehingga didapat C sama dengan 7,1 per 0,98. Nah, hasil dari 7,1 dibagi dengan 0,98 adalah 7,24. Nah, di mana 7,24 ini merupakan hasil pembulatan dua angka di belakang koma. Maka didapat C yaitu AB sama dengan 7,24 meter. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa jarak kapal dengan wawan adalah 7,24 meter. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang kelima, yaitu penerapan perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.